Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan semua sehat. Bahagia sekali pada malam hari ini kita kembali bersama di acara Obrolan Budaya bersama saya Cut Zahrita dari RRI Banda Aceh. Kebersamaan kita pada malam ini kami akan mengangkat tema Sulaman Pengrajin Bordir dan Bili di Aceh. Sulaman pengrajin bordir dan bili Aceh di tengah pandemi. Untuk membahas topik ini bersama saya sudah hadir dua narasumber. Segera saja saya perkenalkan kedua narasumber tersebut. Yang pertama Ibu Ermawati, beliau sebagai pengrajin bordir tas Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Iya. Baik, narasumber kita yang kedua adalah Ulfa Fitria. Beliau sebagai pengrajin anyaman Bili Dro. Assalamualaikum Dek Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahagia sekali pada malam hari ini kita bisa bersama di obrolan budaya bersama pendengar juga pemirsa RRI Net. Baik, kita berbicara masalah pengrajin atau kerajinan. Ini memang di Indonesia banyak sekali Bu ya. Bermacam-macam kerajinan di setiap daerah di Indonesia itu ada. Iya. Ada yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lain, ada juga yang berbeda. Kalau kerajinan tradisional ini biasanya ada perbedaan walaupun tidak semuanya, tetapi walaupun sedikit ada perbedaan. Nah, pada hari ini kita berbicara tentang kerajinan juga tentang bordir dan bili yang ada di Aceh. Ya, saya ke Ibu Ermawati dulu Bu. Ya. Tentunya kita berbicara tentang bordir ini bagi orang Aceh ini tidak asing lagi. Ya. Bermacam jenis bordir ada di Aceh. Ya. Nah, saya juga ingin mengetahui Bu, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang tema kita pada malam ini sudah berapa lama Ibu mulai mengerjakan atau bergelut di bidang bordir ini Bu? Alhamdulillah saya udah mulai membordir tas ataupun baju dari tahun 1994. 1994 sudah lama ya? Alhamdulillah berjalan sampai sekarang Bu. Iya. Sebegitu lamanya sudah Ibu mengerjakan atau menyulam seperti yang sudah kita lihat sekarang ini Bu. Iya. Ini apakah Ibu otodidak atau Ibu ada ikut kursus atau guru yang mengajar begitu? Sebenarnya kerajinan ini adalah kerajinan yang digeluti oleh masyarakat Aceh secara turun-temurun Bu. Sementara dulu saya belajar selama 2 tahun kebetulan di desa saya semuanya boleh dikatakan satu desa itu mengerjakan ini, termasuk anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga untuk menumpang ekonomi rumah tangga. Jadi sementara saya dulu masih sekolah, saya belajar, kebetulan saya belajar. Alhamdulillah 2 tahun saya belajar, saya bisa. Alhamdulillah juga 2 tahun saya bekerja dengan orang Bu. Sementara dulu saya bekerja dengan orang. Jadi setelah saya memahami cara teknik pembuatannya, jadi saya berusaha, saya coba usaha sendiri Bu, saya buka usaha sendiri. Itu dulu Bu, modal usaha pertama saya itu cincin kawin Bu. Kenapa harus cincin kawin Bu? Sementara saya nggak punya modal Bu. Saya kepengen kali, saya udah kepengen kali mau buka usaha, tapi saya nggak punya modal. Saya kompromi dengan suami, bagaimana cincin ini kita jual aja. Alhamdulillah suami juga mendukung Bu. Saya jual alhamdulillah sampai sekarang. Dan sedikit pengalaman Bu, dengan saya bergerak di bidang ini, saya alhamdulillah juga saya udah bisa keliling Indonesia. Saya udah pernah ke Lombok, ke Surabaya, ke Bali. Dengan membawa ini untuk ikut-ikut pameran. Iya, untuk dipamerkan di daerah orang, bahwa ini hasil dari Aceh. Iya, betul. Iya, baik. Berarti penuh kenangan dengan cincin kawin ya. Dengan cincin kawin bisa sukses Bu, selamat ya. Insya Allah. Baik, saya ke De Ulfa.
Dek Ulfa, tadi kalau Ibu Ermawati mengatakan memang keinginan sendiri Betul. untuk belajar menyulam bordir. Kalau Dek Ulfa ini kapan? Kalau Ibu tadi 94 ya? Iya. 1994. Kalau Dek Ulfa sejak kapan ini? Kalau ditanya sejak kapan, sudah lama lagi. Sudah lama sekali. Mungkin sebelum Bu Erna. Kami dari tahun 1983. Turun-temurun juga, mulai dari nenek, Iya. semua nenek dan ada beberapa juga warga lain juga menganyam. Bisa dibilang Ulfa generasi keempat di menganyam bili ini. Subhanallah. Sudah panjang perjalanan. Berarti sekarang masih ini ya, masih terus untuk berkarya untuk membuat bili ini. Iya. Kenapa Dek Ulfa harus memilih di bidang bili ini? Kan banyak kerajinan-kerajinan Aceh yang lain, seperti tikar misalnya, banyak memang. Kenapa harus bili? Karena mungkin ciri khas dari desa kami juga di Lampanah Tunong memang semua perajinnya anyaman bili dan dari kecil-kecil Ulfa melihat nenek, mama menganyam bili jadi ikutan untuk menganyam bili juga. Iya, berarti bukan suatu pekerjaan yang asing lagi ya, memang Bukan. dari kecil ya. Ya. Iya, baik. Saya ke Ibu Ernawati. Iya, Ibu tadi sudah menceritakan bagaimana perjuangan untuk suksesnya menganyam, membuat tas-tas seperti ini. Jadi Ibu, apa saja nih bahan baku yang diperlukan untuk menyulam tas seperti ini, Bu? Dia kalau bordir itu dia ada bahan baku pokok, ada bahan baku penolong. Kalau bahan baku pokok, sementara saya sekarang udah mencoba, kalau dulunya kita prada, beldu, terpal. Tapi sekarang saya udah mencoba untuk memakai kanvas, bahan kanvas. Kanvas juga dari bahan jok sofa. Iya. Jadi kalau bahan baku penolongnya seperti aksesoris, misalnya resleting, gagangnya, gespernya, kain poring itu dikatakan bahan baku penolong. Kalau bahan baku pokok tadi itu ini yang kulit-kulit tadi, jenis-jenis kulit tadi. Iya. Ini bahan bakunya dapat di mana nih, Bu? Apakah dipesan atau bagaimana caranya untuk mendapatkan? Itulah kendalanya bagi kita pengrajin yang ada di Aceh ya Bu ya. Kalau misalnya seperti Dek Ulfa, bahan bakunya mungkin ada di alam Aceh, di daerah Aceh. Betul. Ini kan didapatkan dari alam. Sementara kalau kami bordir, kendala yang terbesar bagi kami adalah bahan bakunya didatangin dari luar Bu. Iya, dari luar Aceh. Iya, sebagian ada dari Medan, ada juga dari Jakarta. Bahkan kalau kampas ini saya kirim dari Bandung, Bu. Jauh. Iya. Itu berapa lama tuh, Bu? Waktu pengirimannya? Tergantung ininya paketnya. Kalau kita ambil paket kilat bisa jadi 3 hari, ada yang 1 minggu gitu. Iya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Ernawati, saya ke Dek Ulfa. Dek Ulfa, tadi Ibu Ernawati sudah menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan bahan. Ya, rupanya ada yang memesan dari luar Aceh dan juga dari Aceh. Nah, kalau untuk batang bili ya, yang disebut batang bili. Ini bahan bakunya biasanya dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya nih? Bahan bakunya masih di sekitar Indrapuri, kami mencari bahan bakunya Indrapuri di itu Aceh besar Aceh ya? besar, masih di seputar Aceh besar. Alhamdulillah bahan bakunya masih banyak juga dan kami mencari bahan bakunya di pergunungan di Aceh besar. Iya, itu biasanya apakah dipesan atau memang harus mencari sendiri? Kalau misalkan kami tidak terlalu banyak orderan, kami akan mencari sendiri. Semua perajin akan ikut naik ke gunung untuk mencari bili, sekalian main-main sebagai refreshing jenuh mungkin namanya. Tapi kalau misalkan ada pesanan lagi banyak, kami akan memesan karena ada yang akan mengantar juga, ada yang potong bilinya juga. Jadi pohon bili itu kan tumbuh liar, tidak ada usaha dari manusia. Jadi kalau misalnya yang dekat-dekat sekitar Indrapuri itu sudah habis, kan kita ambil terus, kan lama-kelamaan habis dia. Ini di mana diperoleh lagi?
Tapi untuk sekarang sih kalau misalkan kami yang motong bili sekarang, karena dia kan nggak semuanya dipotong, dia harus dipilih dulu yang mana yang bisa dipakai dan yang mana yang nggak bisa dipakai, bukan semua ditebang. Oh, ya, Jadi ya, heeh. kalau misalkan 2 bulan kemudian kita balik masih ada. Waktu kita kembali lagi ke tempat yang kemarin kita pergi masih ada dia, karena kita nggak akan memotong semua, kita akan memilih mana yang bisa dipakai dan mana yang bisa dipakai. Iya, berarti harus memilih batangnya bukan semua bisa dipakai. Bisa disebutkan jenis batangnya seperti apa baru bisa dipakai untuk membuat anyaman? Yang bisa dipakai jangan yang terlalu muda dan jangan yang terlalu tua. Ibaratnya dia setiap pohonnya kan ada pucuknya, ada rantingnya ibaratnya. Yang kita pakai untuk anyaman bili ini yang rantainya udah ada pucuknya 3 pucuknya. Itu bisa dibilang nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Karena kalau terlalu muda waktu kita ambil kulit bilinya itu akan putus dia. Nggak bisa kita pisahkan kulitnya dari batangnya. Itu kalau sudah tua. Kalau sudah tua kali ataupun masih muda kali. Jadi kita ambil yang tengah-tengahnya, yang udah ada batangnya, yang udah ada pucuknya, udah tiga rantai lah ibaratnya. Iya, kalau kata penyanyi yang sedang-sedang saja ya. Yang sedang-sedang saja. Iya, betul. Baik, kalau seperti yang disampaikan di Ulfa, tidak begitu susah untuk mendapatkan bahan baku untuk anyaman bili ini. Bisa disampaikan seperti apa batang bili itu, Dek? Batang bilinya. Seperti apa batang bili itu? Karena kita sudah berbicara tentang bili ini, tapi batangnya seperti apa? Iya. Ini batangnya. Ini batangnya. Ya, ini yang batang bilinya yang kita pakai untuk produksi ini. Kalau yang ini daun bilinya. Agak mirip bambu juga ya? Ya, hampir Kecil mirip kayak gini. bambu. Kalau bambu kan dia beruas. Iya, Kalau ini ini tidak nggak beruas. ya? Tidak beruas. Dan tumbuhnya pun kayak pohon lengkuas dia. Satu perde kalau kami bilang bahasa Aceh. Satu rumpun kayak gitu. Yang kita ambil yang ininya, kulit ini. Iya. Cara mengambilnya itu pakai pisau atau ditarik terus kayak Dipakai gitu? pisau dibelah. Kalau sebesar ini biasanya kami belah 4, 5 kayak gitu. Habis itu yang diambil kulitnya aja. Buat untuk yang dianyam kulitnya aja yang diambil. Ini akan dibelah bisa jadi 4, bisa jadi 5 kayak gitu. Iya, baik. Berarti pendengar dan pemirsa, inilah yang disebut pohon bili. Kalau di Aceh pohon bili ya. Mbak Bili. Mbak Bili. Yang dibuat anyaman ya, untuk anyaman bermacam-macam anyaman. Baik. Saya ke Ibu Ernawati lagi nih. Baik. Kalau masalah berbuat menjahit tadi atau menyulam tadi, ini sudah lama dimulai 94. Ini Ibu membuat bordir ini individu waktu 94 ini atau sudah berkelompok? Saya selama 2 tahun saya sendiri dulu. Setelah 2 tahun, tahun ketiga saya mulai melatih anak-anak yang pulang sekolah sampai tsunami. Setelah tsunami tahun 2008, saya ditarik oleh Pemda untuk mengelola pabrik yang ada di Aceh Besar. Jadi saya ditarik oleh Pemda untuk membuka pabrik dulu. Ada bantuan dari BRR Bu, untuk masyarakat Aceh Besar. Jadi ada beberapa tahun saya kerja di sana, saya kelola di sana, dan sekarang kembali lagi saya buka secara pribadi. Tapi saya punya kelompok, saya punya pengrajin. Alhamdulillah pengrajin saya ada 15 orang. Lumayan juga. Itu semuanya terdiri dari perempuan? Iya. Oh laki. Laki ada juga? Iya. Karena bordir Aceh ini terdiri dari 2 tahap pekerjaan Bu. Iya, Pertama membordir. Kalau membordirnya ini khusus perempuan. Kalau memfinishingnya atau bikin jadinya itu laki-laki. Apalagi kalau tas-tas seperti tas ibu-ibu, tas sekolah, tas ransel itu harus dia keras Bu, karena pakai lapisan. Itu harus orang laki yang mengerjakannya. Jadi kalau seperti dompet atau tas-tas santai itu bisa anak-anak perempuan. Jadi pengrajinnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Iya, baik. Kalau di Ulfa bagaimana? Sendiri atau kelompok? Berkelompok Bu. Berkelompok. Sejak kapan berkelompok itu?
Mungkin dari pertama dulu sebelum Ulfa lahir juga udah Oh, berkelompok. sudah ada, Karena dari dulu-dulu memang berkelompok. Sebelumnya bukan Ulfa yang juga yang jadi ownernya bisa dibilang. Dari dulu-dulu memang udah berkelompok, ada perajinnya 15 orang. Ya, sampai sekarang, Sekarang masih. yang bertahan 15 orang. Ya, itu terdiri dari laki-laki dan perempuan juga. Perempuan semua, Perempuan ibu-ibu semua. rumah tangga semua. Tapi sanggup ya untuk melakukan Alhamdulillah itu ya. sanggup, masih sehat. Iya. Biasanya kalau misalnya dalam satu hari itu mencari bili itu berapa tuh dapatnya? Sebenarnya kalau seberapa dapatnya tergantung rezeki juga. Iya Bu, karena kan rumputnya kita pergi jauh. rumputnya jauh, kita cari ke hutan juga ibaratnya. Kadang sehari perginya kami pergi rame-rame 8-10 orang, itu dalam satu orang bisa dapat 6 ikat, 7 ikat, 5 ikat kayak gitu, tergantung dari pohon bilinya di daerah mana yang kita cari kayak gitu Bu. Ya. Itu nggak bisa misalnya kita minta tolong ke satu orang misalnya atau dua orang, tidak lagi ibu-ibu yang mencari ke gunung mungkin ya, karena usia ibu-ibu ini juga kan. Tapi kalau sudah untuk sekarang memang udah ada yang 3 orang yang akan membawa bili, bisa bilang display bili ke tempat kami. Kalau misalkan kami membutuhkan bili, kita akan menghubungi yang membawanya dan alhamdulillah akan dibawa sama orang itu. Iya. Jadi ibu-ibunya cuma menganyam aja, nggak usah naik lagi ke Jadi gunungnya. tidak capek lagi untuk naik gunung. Iya Bu. Karena banyak juga tenaga ya. Secara tidak langsung udah merekrut tenaga kerja lainnya lagi Betul, ya Bu, ya. betul ya. Itu disitulah rahmat ya. Iya. Bukan hanya yang punya rahmat, tetapi orang lain juga Iya, bisa lingkungan, ya. tertular rahmatnya. Baik, Ibu Ernawati, tadi kan Ibu sudah sekilas sudah menampakkan atau menunjukkan tas-tas yang dibuat, yang dikerjakan oleh tenaga yang bekerja di tempat Ibu, baik perempuan atau laki-laki. Ini ada berapa model Bu? Ini kan hanya seberapa saja ya, tidak semua Ibu bawa ke sini. Berapa model tas yang biasa Ibu buat? Mungkin ada 15 jenis Bu. Ini cuman sebagai untuk sampelnya aja yang saya bawa. Ada tas sekolah, ada tas untuk seminar, ada juga tas untuk pesta, ada tas untuk santai. Ada beberapa jenis lah Bu. Iya, itu waktu pengerjaannya untuk menjahitnya itu sama enggak butuh waktu Bu? Enggak Bu, itu tergantung besar dan tergantung bentuk motifnya juga. Bentuk uniknya juga mungkin Iya, ya? iya. Biasanya yang paling lama model apa tuh Bu? Kalau kami bilang itu namanya batik kacang. Kalau batik kacang tuh dia agak penuh Bu, ini contohnya. Ini contohnya batik kacang. Ini paling lama. Kalau ini dia semua itulah keunikan seperti Ibu bilang tadi, di mana-mana daerah ada bordiran itu. Tapi nggak sama dia Bu, beda. Apalagi motif Aceh. Motif Aceh cuman di kita ada, di daerah kita aja yang ada. Lagi pula motif ini ada nama-namanya Bu. Kita bikin bukan asal-asalan bikin bunga aja. Tiap ininya ada namanya, ada filosofinya Bu. Iya. Bisa Ini Ibu ceritakan. misalnya, ini misalnya, ini pucuk rebung. Iya. Itu kebanyakan kalau kita Aceh itu bunga kita enggak berurat kayak itu Bu. Bunganya kayak tergantung, itu ada sejarahnya. Yang balik lagi ke cerita Ibu tadi, pertanyaan Ibu tadi yang lama ini batik kacang. Kalau dia minta motif batik kacang itu paling bisa siap sama ibu-ibu tuh 2 atau 3 biji per hari. Itu kalau dapat orderan tas koper, dia kan ada yang besar, ada ukuran kecil. Tapi kalau dapat misalnya awan dia ada awan liris, atau awan berara. Ini awan berara nih namanya Bu. Ini awan berara, ini bola-bola, ini ya garis-garis biasa. Ada juga yang melati, ada juga tapak leman, ada matahari. Macam-macam nama motifnya. Iya, nama motif macam-macam, juga ukuran macam-macam. Iya, ukuran tasnya juga macam-macam. Iya, cara buatnya juga berbeda-beda ya. Iya Bu. Iya, baik. Kalau Dek Ulfa bagaimana nih Dek? Bagaimana proses pembuatan anyaman bili dari pertama sampai jadi anyaman itu? Sampai jadi anyaman itu. Yang pertama kita harus membuat dulu, yang kita bersihkan dulu batang bilinya.
Dari kita pisahkan kulit dari batangnya, dijemur sebentar aja, paling lama 5 menit dijemurnya biar sebenarnya nggak Singkat mengandung. kali ya waktunya ya. Sebenarnya nggak mengandung unsur air. Kalau misalkan kita buru-buru, habis kita kupas bisa terus kita anyam karena dia nggak mengandung unsur air. Kenapa dijemur sebentar? Biar warnanya bisa coklat. Karena waktu kan warna hijau, dari warna hijau jadi Iya, warna maksud coklat. warna coklat seperti ini. Dia akan kembali ke warna kayak gini. Jadinya perlu dijemur sebentar aja, 5 menit aja udah bisa. Jadi dari warna hijau tadi bisa berubah warnanya seperti ini. Iya, bisa berubah warnanya menjadi warna coklat kulit kalau kami bilang kan. Kalau untuk prosesnya tergantung ukuran juga, Bu. Semakin kecil semakin cepat, semakin besar semakin lama. Ini biasanya kan kalau kita lihat ini kecil-kecil sekali ini. Susah pembuatannya nih ya. Iya. Untuk mengerjakannya susah nih. Bagaimana kok bisa sekecil ini nih? Kalau ditanya bagaimana sekecil itu, karena itu memang dipisahkan dari kulit dari batangnya, memang pakai tangan semua, nggak pakai mesin. Ukurannya pun dia akan jalan sendiri. Oh, nggak pakai pisau? Pakai pisau kita Untuk iriskan sedikit, habis itu baru kita pisahkan dari batangnya. Memang segitu sih, tergantung. Kalau buat tas kami akan buat segini ukurannya. Kalau buat yang dulu kalau kami bilang cutting naleh, itu akan lebih besar lagi ukurannya. Cutting naleh? Ya. Cutting naleh itu untuk apa? Untuk penangkar hasil panen padi. Cutting naleh. Yang model kayak gini. Ini dulu yang kami sampai sekarang sih cutting naleh kami bilang. Seperti yang, itu? Ini buat takaran padi hasil sawah. Kalau orang dulu buat itu, tapi untuk sekarang banyak yang pemesannya buat vas bunga, Bu. Sudah berubah zaman. Iya. Jadi ini ukurannya untuk orang. Tergantung ukurannya. Kalau misalkan buat penangkar padi, dia biasanya orang pesan 20 bambu. Dalam lebih besar lagi. Ukurannya segini? Lebih kecil daripada itu, tapi untuk 20 bambu, 20 takaran bambu padi. Tapi kalau untuk sekarang pemesanannya buat vas bunga, ada ukuran 20, 30, tergantung vas bunga di rumah yang pemesannya. Berarti tidak lama prosesnya ya dari. Dibilang tidak lama juga, segini aja ini butuh waktu 1,5 hari buat pembuatannya, Bu. Mulai dari proses kita pisahkan dari batangnya sampai jadi, kita pasang kayu ini segala, kita jahit pakai rotan, itu 1,5 hari, Bu. Yang di atas ini dijahit pakai rotan? Itu pakai ya ini rotan. Kita kombinasi dengan rotan. Kalau untuk yang kayak bakul, tudung saji, tempat tisu itu dari rotan. Kita jahit dengan rotan. Tapi kalau untuk tas, kita kombinasi dengan kulit juga. Bordir Aceh juga punya Bu Er. Seperti ini ya? Iya. Kita bisa bekerja sama. Nah, ini untuk tas. Jadi cantik sekali ya. Dari pohon bili bisa menjadi tas seperti ini. Kalau kita tidak lihat tadi pohon bilinya, nggak nyangka juga ini dari pohon bili. Ya, Bu, ya. Iya. Baik, Dek Ulfa, saya ke Ibu Ernawati. Ini proses pembuatan tas ini bagaimana, Bu? Dari pertama sampai selesai juga seperti Dek Ulfa tadi. Kita pertama mau bikin pola dulu, Bu. Iya. Kita bikin pola, langsung kita pola. Jadi langsung dijahit aja, Bu, langsung dibordir sama tulah ibu-ibu tadi, ibu-ibu atau anak sekolah. Setelah dibordir baru tahap finishingnya yang cowok tadi. Lama enggak tuh, Bu? Seperti Dek Ulfa bilang tadi, tergantung. Kalau yang kecil mungkin lebih cepat, kalau yang besar itu lebih lama. Kalau tas koper baju itu kalau yang besar tuh bisa satu tas koper 1 hari. Kalau dompet misalnya bisa 10 biji 1 hari. Ya, kalau untuk tas koper itu kan biasanya paling besar tuh ukurannya 60 kali 60. 60 cm kali 60 cm. Itu siapnya 1 hari juga? Iya. Cepat juga pembuatannya, Bu ya? Iya, Bu. Itu bordir dengan kalau khusus finishing aja bisa 5 mungkin, Bu. Itu finishing dengan ininya, dengan motifnya. Kalau khusus dia bikin jadinya aja itu bisa 5 biji 1 hari. Iya. Jadi mungkin karena pembuatannya ini tidak terlalu lama sehingga Ibu tertarik untuk bordir. Iya, Bu. Saya memang hobi menjahit juga, Bu. Hobi menjahit. Iya. Iya, baik Dek Ulfa, tadi kan sudah ditunjukkan ini beberapa jenis
Ya, beberapa jenis yang sudah dibawa ya, kita sudah bisa melihat, pemirsa juga pendengar sudah, pemirsa bisa melihat, tapi pendengar hanya mendengarkan penjelasan kita. Jadi kalau dari batang bili ini berapa jenis model yang bisa dibuat untuk anyaman? Selain dari ini kita udah lihat ya. Ya. Banyak juga sih Bu, kami pernah ada membuat juga bakul, tempat tisu, tudung saji, tempat majalah juga ada vas bunga, apalagi ya, banyak sih Bu. Tempat payung, ada yang pesan kemarin tempat payung tingginya 145 cm, buat sudut rumah, tempat payung juga ada. Ada yang kayak tempat kecil-kecil buat aksesoris. Kartu nama mungkin ya? Ya, kartu nama juga ada, tempat kartu nama. Ada beberapa macam juga. Kalau ini apa nih di Ulfa? Itu dompet Bu. Ini nggak pakai tali di Ulfa? Enggak, memang nggak pakai tali, memang kayak gitu aja. Dompet tangannya. Tapi mungkin ada lagi nih di dalam ini, Dek ya? Ih, jatuh. Banyak kali ini. Ada yang kecil-kecil tadi lagi. Di dalam. Banyak sekali ini memang. Jadi waktu dibuat ini deh, misalnya kan tujuannya untuk membuat, ada rencana membuat beberapa macam tas atau kerajinan yang lain. Apakah itu bahannya disediakan sekaligus semuanya atau tidak? Misalnya untuk perlu satu tas saja, itu bagaimana? Kami akan enggak satu tas satu aja, kami akan mempersiapkan bahannya banyak Bu. Jadi kalau misalkan ada permintaan, bahannya sudah ada. Ibarat kalau kita perlu satu tas, kita akan menganyam satu tas saja, tapi bahannya ada untuk beberapa tas kayak gitu. Stok bahan Stok bakunya, bahan bakunya ada. Stok bahan. Jadi bisa disimpan untuk dalam waktu yang lama. Bisa Bu. Kalau yang belum dianyam bisa kami simpan sama 1 tahun, itu bisa disimpan bahannya. Tapi kalau misalkan udah jadi tas, udah jadi kayak gini, kayak bentuk bakul, dia bisa tahan beberapa tahun Bu. Kayak tudung saji yang kami pakai di rumah sekarang udah beberapa tahun, dia masih aman, masih utuh. Alhamdulillah, tahan lama juga. Iya, biasa kalau tahan lama biasanya orang yang pesan juga nggak kecewa ya. Pendengar dan pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan ada beberapa anyaman yang sudah diangkat atau dinampakkan tadi oleh Ulfa. Tapi Ulfa rasanya masih ada beberapa anyaman lain yang bisa dibuat dari dari bahannya bili ini. Seperti apa tuh? Tadi yang saya tanyakan tadi yang kecil-kecil seperti ini yang saya tanyakan tadi nih di Ulfa. Ini untuk apa nih? Ini sebenarnya kemarin yang ada permintaan buat shoot fotografi, tergantung sama kebutuhannya. Tapi ada juga buat hiasan sih Bu, hiasan di meja. Yang ini ada 3 dia, buat hiasan aja sih. Tergantung juga sama kebutuhan kita apa, karena beda konsumen, beda tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Kalau di misalnya untuk, saya pernah melihat untuk tampi beras itu, ada juga. Itu bisa juga? Bisa Bu. Ada juga yang buat tampi beras, ada juga yang tampah buat kue, tampah buat kue, ada juga. Dan kemarin juga ada pesanan juga dari beberapa, ada rumah makan ayam penyet yang buat ayam penyetnya, piring ayam penyetnya, tampah bili. Iya, baik. Saya ke Ibu Ermawati. Sejauh ini perjalanan yang sudah Ibu tempuh ya mengenai bordir. Ada enggak nih bantuan dari pemerintah atau dinas terkait dalam bahan-bahannya atau kebutuhan-kebutuhan? Alhamdulillah Bu. Ada Ibu ya? Alhamdulillah, saya udah dibina oleh Dekranas, di Sprindak. Kadang-kadang pernah juga dapat bantuan dari Dinas Pariwisata. Iya, itu sudah Alhamdulillah, lama tuh Bu? Tahun berapa? 3 tahun belakangan lah Bu. 3 tahun belakangan. Saya juga pernah dapat bantuan mesin bordir komputer dari Kementerian Perindustrian Pusat, di bawah ini Dekranas Aceh Besar. Iya. Berapa kali sudah mendapatkan bantuan Ibu?
Kalau dibilang berapa kali? Udah lupa karena banyak. Udah banyak Bu, udah sering Bu. Iya. Sudah pernah dikunjungi ke tempat Ibu? Siapa saja tamu yang sudah pernah datang Bu? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sekali, bersyukur sekali Bu. Iya. Ada Menteri Perindustrian, Menteri Perindustrian. Pernah datang ke desa kami baru-baru ini dalam suasana COVID Bu, tapi beliau masih menyempatkan diri singgah ke desa kami, yaitu Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beserta Ibu kemarin Bu. Sudah ke tempat Ibu? Iya. Sudah mengunjungi tempat Ibu? Dulu pernah juga Yayu Suseno juga pernah Bu bersama rombongan dengan Edi Baskoro. Siapa lagi ya? Dari Malaysia juga pernah Bu. Pokoknya udah ada lah beberapa kali pejabat-pejabat tinggi negara Bu datang ke Tadi Ibu sudah kami. menjelaskan juga bahwa sudah menyampaikan tadi Ibu sudah pernah go keluar daerah ya. Iya Bu. Untuk memamerkan semua yang sudah dibuat di sini ke sana. Ini sudah pernah Ibu mendapat piagam? Kalau piagam belum Bu, tapi kalau sertifikat alhamdulillah Sudah. 50 lembar nggak kurang Bu. Kalau ditempel di dinding udah penuh ya. Iya, baik Ibu. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin alhamdulillah ekonomi kita bisa berputar lancar ini Bu ya. Tapi sekarang kayaknya agak tersendat-sendat dikit nih ya, Bu. karena pandemi. Jadi bagaimana nih Bu perbedaan ini Bu dari dulu sebelum kita pandemi dengan sekarang? Ini pemasarannya Bu. Kalau dibandingkan Bu, jauh perbedaannya Bu. Jauh. Kalau dulu kami dapat orderan dari luar, kalau sementara sekarang cuman instansi daerah aja, itu pun cuman beberapa instansi setelah COVID. Kalau sebelum COVID kami pernah dapat orderan dari Jakarta, bahkan saya pernah dari Sulawesi Bu. Saya dapat orderan dari Sulawesi, tapi sekarang cuman dari dalam daerah aja Bu. Itu pun enggak seberapa banyak karena kegiatannya kan terbatas Bu, paling bisa 30 orang. Jadi memang kalau dibandingkan pendapatan sebelum COVID dengan sesudah COVID, selama COVID itu jauh berbeda Bu. Jauh ya. Jauh berbeda. Drastis ya turunnya. Iya Bu. Kami dapat informasinya katanya dinas-dinas sekarang anggarannya udah dialihkan ke anggaran COVID. Jadi dinas tidak bisa menyelenggarakan pelatihan misalnya. Ya. Kalau berbicara tentang pelatihan, Ibu sudah berapa kali nih ikut pelatihan? Enggak terintu kali juga Bu. Di mana saja Bu yang sudah pernah Ibu ikut? Baru-barunya kita ikut dari pelatihan dari BI di Hermes. Saya pernah juga jadi instruktur Bu. Kemarin saya di kantor wali kota PKK kota nih ya, saya jadi instrukturnya. Saya pernah juga ke luar daerah Bu, seperti ke Aceh Selatan. Saya pernah ngajar ini ke masyarakat Aceh Selatan. Iya, di sana itu ada juga kelompok-kelompok bordir. Ada. Mereka mau juga Bu, dengan beda motif Bu. Proses pembuatannya seperti ini, tapi motifnya motif mereka. Misalnya kalau Aceh Selatan kalau ciri khas. Iya, ini kan etnik, kita bergerak di etnik ya Bu ya. Kalau mereka sana lebih ke bunga pala. Motifnya lebih ke bunga pala. Seperti kembang pala itu ya. Iya, betul. Iya. Berarti semua itu modelnya Bu? Enggak, ada juga yang nilam Bu. Mereka pokoknya mempromosikan daerah sendiri lah Bu. Ada juga seperti daun nilam, tapi kebanyakan pala. Pokoknya yang hasil dari mereka lah. Iya. Baik Ibu, ini selama berapa tahun sudah ya dari 94? Kemana saja sudah dikirim ini hasil karya Ibu? Bordir ini. Kalau dikirim mungkin masih ini Bu, masih di Indonesia. Tapi kalau ada juga kawan saya yang udah pernah ekspor ke Amerika ya. Kalau saya kemarin ikut pameran di Malaysia Bu. Iya. Yang dibawa tas saja Bu? Enggak Bu, ada macam-macam Bu. Ada tas, dompet, sejadah, baju bordir. Oh ya, saya lupa mempromosikan Bu. Ini seperti yang saya pakai ini Bu. Ini adalah, maaf Bu ya. Ya boleh silakan. Ibu menghadap ke kamera. Oh ya, ini saya produksi sendiri. Saya juga memproduksi kain pucuk rebung, baju dan jilbab. Motif Aceh, ada yang pucuk rebung, ada yang pintu Aceh. Iya. Pintu Aceh. Kalau model seperti ini namanya apa Bu?
Ini tadi seperti saya bilang, ini udah bercampur-campur Bu. Ini saya bilang tadi, ini awan liris, ini pucuk rebung. Kalau di apanya, di roknya juga pucuk rebung. Kalau yang tunjung-tunjung ini pucuk rebung kalau bahasanya Bu. Iya, berarti ada berapa, satu model itu Bu ya? Iya, Tapi seragam. Seragam sudah bercampur dengan beberapa ukiran. Iya. Iya. Baik, saya ke De Ulfa. Kalau Ibu Ermawati tadi ada bantuan dari pemerintah atau instansi terkait. Bagaimana kalau di Ulfa? Alhamdulillah juga ada Bu. Juga ada. Dari mana saja itu? Dari Dekrenas Aceh Besar juga ada, Ya. Dekrenas Provinsi juga ada. Alhamdulillah tahun lalu kami dapat bantuan mesin jahit buat pemasangan tas dari Kementerian Jakarta. Kementerian dari Jakarta. Jadi mesin jahit itu digunakan di mana kalau untuk Billy ini? Di waktu pemasangan tasnya Bu. Iya. Kami kan sekarang ada desain tas. Kalau dulu kami cuma buat cutting nale, bakul-bakul. Kalau untuk sekarang kami memproduksikan tas juga, tas Billy. Jadi waktu pemasangan tas Billy kami memakai mesin jahitnya. Iya. Jadi anyaman Billy ini yang sudah dibuat seperti ini biasanya kemana saja tuh dikirim atau ada dipesan orang untuk pemasaran, Dik? Kalau untuk sekarang sih lebih ke pesanan pribadi Bu. Pribadi? Iya. Iya. Alhamdulillah bulan lalu ada satu konsumen yang beli tas anyaman Billy dari kami. Dia posting di IG, di Facebook dan WA dia. Alhamdulillah kami dapat pesanan dari Timika dan Sidoarjo Bu. Sampai ke sana sudah ya? Alhamdulillah udah. Iya. Sebelum tsunami, sebelum pandemi. Kalau sudah pandemi sekarang? Di masa seperti pandemi Bu Bu, Ernawati. yang kemarin yang kami dapat pemesanan dari Timika dan Sidoarjo itu di masa pandemi. Kalau sebelumnya bagaimana, lancar? Alhamdulillah lancar, dan di masa pandemi pun alhamdulillah lancar Bu. Jadi perbandingannya antara sebelum dan sesudah pandemi ini bagaimana? Hampir sama. Alhamdulillah hampir sama. Waktu sebelum pandemi kami dapat orderan dari Tasikmalaya, ada ibu Ani, nama ibunya Ibu Ani. Ibu Ani pesan dari kami tas juga, tas anyaman Billy, Tasikmalaya sama Bogor. Itu sebelum masa pandemi. Waktu masa pandemi dari sistem online, dari via WA kami dapat pesanan dari Timika dan Sidoarjo. Kalau tentang prosesnya kami udah lama sekali, tapi pernah sempat vakum juga waktu masa-masa Aceh lagi musim-musim konflik dulu. Dan kami baru bangkit lagi tahun 2016 setelah bisa dibilang meskipun habis tsunami kemarin tuh meskipun nggak banyak kali barang pesanan, tapi ada sedikit yang betul-betul kami produksikan lagi waktu mulai dari tahun 2016 kemarin. Iya, berarti sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah bantuan Mudah-mudahan juga lancar. ada dari Dekranasnya. Baik, senang saya mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Ermawati dan juga Di Ulfa. Ternyata sudah jauh perjalanan mengenai anyaman Billy atau bemban ini ya, atau dan sulaman bordir. Nah, selama yang sudah Ibu lakukan tentang seperti kegiatan Ibu sehari-hari mengenai sulaman bordir ini, adakah kendala yang dihadapi Ibu? Misalnya dari bahan baku dan sebagainya, dari pertama pembuatan tas sampai selesai, itu biasanya kendala di mana? Apakah di pemasaran atau di bahan baku atau di mana? Kalau kendala yang terasa yang selama ini kami melakukan usaha Bu, itu yang pertama kali pendapatan bahan bakunya Bu, karena seperti saya bilang tadi, bahan bakunya didatangi dari luar. Terkadang Bu itu mungkin karena pemasok di sana dia mau menaikkan harga, itu pernah ditahan tuh Bu, nggak dikirim ke sini. Sementara kita ada permintaan, ada orderan. Sementara bahan bakunya nggak ada. Itu karena kadang-kadang kecewa juga ya konsumen kita ya Bu, kayak karena
lambat pemesanannya tidak sesuai dengan permintaan tadi, tidak sesuai dengan perjanjian kita tanggal berapa misalnya. Jadi itulah kendala yang kami alami karena bahan bakunya didatangi dari luar. Kalau untuk pemasaran seperti saya bilang tadi Bu, kalau sebelum COVID alhamdulillah Bu, itu pemasaran kita karena selama COVID inilah agak tersendat mungkin konsumen kita kebanyakan dari wisata Bu. Jadi selama pandemi kan nggak dilarang masuk wisata mau baik dari lokal maupun dari luar kan dilarang masuknya ke Aceh. Jadi agak ini dikit. Cenderamata biasa ya. Iya, kita lebih lebih banyaknya ke cenderamata ke oleh-oleh ya Bu ya. Sementara sekarang kan tamu nggak bisa masuk ke Aceh. Di UPA mungkin kebanyakan banyaknya orang daerah yang masih pakai ya. Jadi UPA masih butuh orang lokal misalnya. Kalau kita kebanyakan tamu. Ya, tamu yang datang ke Aceh ya. Iya. Baik, Dek Ulfa kendalanya di mana nih? Kalau Ibu Ermawati seperti itu disampaikan tadi. Dek Ulfa kan bahan di gunung Bu. Iya. Kalau kendalanya sekarang bisa dibilang di perajinnya. Kami masih kekurangan perajinnya. Perajinnya baru 15 orang Bu. Sebenarnya butuh yang berapa bertahan orang 15 orang. Ya, butuh berapa orang tuh? Sebanyak-banyaknya. Semakin ramai semakin banyak ramai, ya. semakin banyak. Karena Kenapa tidak dibuka pendaftaran kami aja di dapat Ulfa? orderan 100 lebih orderannya dalam waktu yang sangat sedikit, 15 hari, enggak sampai 12 hari. Dan pemesan barang orderannya lebih dari 100. Sedangkan perajinnya 15 orang. Jadi kalau kendala untuk sekarang kami lagi kekurangan tenaga. Jadi kenapa tidak berminat ini ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak ada kegiatan lain ya? Tapi sekarang udah mulai lagi Bu, orang yang kemarin-kemarin sudah nggak mulai menganyam lagi, alhamdulillah sekarang udah mulai menganyam lagi, meskipun nggak semuanya juga. Mungkin karena kemarin-kemarin waktu sebelum pandemi juga ada beberapa tahun yang lalu sempat vakum karena konflik juga, nggak bisa naik ke gunung juga cari bahan, jadinya udah nggak berlanjut lagi orang itu. Iya. Jadi kalau bisa dibuka pendaftaran kenapa tidak ya Bu? Itu kan income keluarga Bu ya. Buka pendaftaran mungkin lebih banyak, lebih ramai orang untuk melamar dan bisa menjadi pekerja yang permanen saya rasa. Jadi belum dilakukan seperti itu. Tapi kalau menurut Ulfa sih Bu, kalau ada yang bilang kayak gini, menganyam itu harus orang yang sabar. Kalau nggak sabar nggak mau nganyam. Dari bahannya aja kecil-kecil, kita harus memilah satu-satu yang harus kita susun. Banyak yang mengeluhnya di situ Bu. Tapi Dek Ulfa bilang tadi kan tidak lama siapnya. Nggak lama siapnya, tapi dalam 1 hari mungkin karena sebagian juga petani, orang tuh lebih ke sawah, makanya ada kegiatan lain. Ada kegiatan lain. Jadi beradu dengan kegiatan lain. Beradu dengan sawah juga karena lagi musim sawah petani sejenak. Iya, itu sama sampingan juga Bu. Sama juga di desa kami. Ibu Erna. Kalau udah musim sawah Bu, itu dibuat sampingan. Iya. Jadi karena ibu-ibu sambil ke sawah tadi ya. Kalau musim seperti ini, seperti disampaikan di Ulfa juga Ibu Ermawati, ini bagaimana solusinya? Misalnya dalam suasana seperti itu, pekerja nggak ada, orang pesan banyak, itu solusinya gimana? Paling kita bikin ini Bu, kita bikin stok barang. Bu. Ya, dengan itu ya bisa selesai ya. Kalau di Ulfa kayak gitu juga? Iya Bu, kami menyediakan stok barang minimal dalam satu produk harus ada 10 barang setidaknya kan. Kita harus buat stok barang, kalau nggak akan kekejar. Iya, biasanya misalnya dipesan tuh pernah nggak yang kosong? Misalnya orang memesan 10, pernah yang juga. ada 5 misalnya. Iya Bu, itu bagaimana caranya untuk kita akan bisa meminta waktunya, akan meminta waktu sama yang pemesannya, ibaratnya berapa hari kayak gitu, karena nanti akan kita bagikan ke perajin yang 15 orang. Dalam 1 orang dapat berapa kayak gitu dalam waktu segini, ibaratnya dalam waktu 3 hari harus siap 3 kayak gitu Bu. Kita akan minta waktu sama yang pemesannya. Itu honornya sama enggak? Misalnya seorang ibu misalnya siap beliau sampai 3. Kalau sistem kami di Anyaman Bili Bu, kami bukan sistemnya Ulfa bayar. Para ibu-ibu perajin akan menganyam kecuali yang pemasangan tas ya Bu ya. Itu kalau pemasangan tas harus Ulfa yang pasangin. Yang pemasangan tas karena kita juga
kayak kerjasama kayak Bu Erna, kita akan memasangkan Bu Erna, itu yang tanggung buat ongkos pemasangan, Ulfa yang tanggung. Tapi kalau misalkan kayak bakul, tempat-tempat yang lain, tempat tisu, orang itu buat sendiri, perajinnya buat sendiri, Ulfa cuma menampung. Kalau barangnya kejual, Ulfa akan kasih uangnya. Kalau barangnya gak kejual, jadi uangnya dulu. Ada perjanjian sebelumnya ya? Memang begitu, dari dulu-dulu memang begitu, bukannya Ulfa pun gak ada modal buat kita ambil barang para perajin, kita bayar terus, itu kekurangan modal Bu. Kendalanya di modal sih sebenarnya Bu Erna. Walaupun pernah dibantu. Pernah dibantu Bu, bukan nggak pernah. Tapi masih juga merasa kekurangan. Iya. Kapan ya bisa kecukupannya? Iya. Baik, biasanya De Ulfa yang banyak dipesan oleh pelanggan atau yang sering pesan itu model apa? Kalau untuk sekarang waktu musim bunga kemarin pas bunga Bu. Pas bunga Pas ya? bunga, bunga sudut yang bunga buat pas bunga yang sudut rumah, pas bunga di meja juga, yang buat di teras, pas bunga tempat tisu sama box sih, box hampers kayak gitu. Iya. Sebelum pandemi kan banyak juga dipesan. Sebelum pandemi lebih ke tudung saji sama tampi Bu. Tampi buat warung makan, buat ayam penyet, tampi warung di ayam penyet ada beberapa warung itu yang banyak pesanan. Pemesanan untuk itu. Itu ukuran tudung saji itu sama seperti yang dari rotan. Ada yang ukuran sebesar rotan, ada yang ukuran lebih kecil lagi daripada yang rotan. Yang kalau kita bilang ukuran talam kecil, ada juga sih. Tergantung ukuran yang pemesan Bu. Kalau yang ukuran besar yang tudung saji buat yang sebesar rotan itu prosesnya hampir seminggu satu. Iya, lama. Lama Bu. Lama sekali ya. Dari proses mengenyam sampai jadi itu hampir seminggu satu. Secara gotong royong kan cepat di Ulfa. Karena dia nggak bisa gotong royong Bu. Beda orang beda cara buatnya, jadi nggak bisa gotong royong. Jadi satu Masing-masing lain seni ya. Satu tudung saji itu satu perajin Bu. Oh ya, baik. Ibu Ermawati, tadi kan kalau Ulfa sudah menyampaikan yang banyak itu dipesan pas bunga. Kalau Ibu tas yang bagaimana yang banyak dipesan pelanggan? Itu tergantung ini Bu, kalau misalnya toko souvenir itu kebanyakan tas pesta dan dompet. Kalau untuk dinas-dinas saya alhamdulillah juga bekerja sama dengan dinas-dinas dengan kebijakan gubernur kita dulu, setiap dinas harus memakai, kalau ada kegiatan harus memakai produk Aceh. Jadi kalau kantor kebanyakan tas untuk seminar. Ya, itu sebelum pandemi seperti itu juga? Iya, sama. Yang paling banyak ya? Iya. Baik, Ibu Ermawati dan Ulfa Fitria, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan untuk hari ini. Di penghujung kebersamaan untuk malam ini di obrolan budaya. Sebelum kita berpisah dengan pendengar dan pemirsa, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, silakan Ibu Ermawati. Harapan saya semoga yang pertama COVID dulu. Semoga cepat COVID berlalu. cepat berlalu. Iya, itu udah jelas. Sangat berimbas Bu ya. Dan supaya masyarakat lebih mencintai produk sendiri ya, produk iya, lokal. Iya Bu. Jadi dan perajinnya pun supaya lebih fokus bekerja gitu. Iya. Baik, kalau di Ulfa bagaimana nih harapan di Ulfa? Harapannya semoga para perajin hanya membeli semakin sehat, semakin semangat dalam menganyam. Apapun yang terjadi tetap menganyam pokoknya. Mau pandemi nggak pandemi nganyam tetap. Ya, harapan yang sama tentu ya. Mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu. Dengan berlalunya pandemi, ekonomi sudah berdenyut kembali seperti biasa. Mudah-mudahan semua kita bisa mencari rezeki seperti biasa, normal kembali. Insya Allah. Baik. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di kesempatan malam ini.
dalam acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Terima kasih Ibu Ermawati dan juga Ulfa Fitria yang sudah hadir bersama RRI pada malam ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa kembali bersama pendengar dan pemirsa di seluruh Nusantara. Terima kasih, saya Cut Zahrita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.